Jerman dan Swiss lolos ke babak 16 besar. Hungaria jaga asa di peringkat 3 terbaik. Momen panik saat pemain Hungaria kolaps. Füllkrug sang super sub selamatkan Jerman. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Skotlandia versus Hungaria bertemu pada laga pamungkas grup A Piala Eropa. Duel digelar di Stuttgart Arena, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Tidak ada gol tercipta pada babak pertama. Laga berjalan 100 menit tanpa gol, sampai akhirnya Kevin Chobot mencetak gol sangat telat di ujung injury time. Menit ke 90 plus 10, skor 1-0 untuk Hungaria menjadi hasil akhir pertandingan. Kemenangan ini membawa The Magyars finish di urutan ketiga grup A dengan 3 poin, sekaligus mengirim pulang Skotlandia dari Piala Eropa 2024. Duel Swiss versus Jerman berlangsung di Frankfurt Arena pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat, dan Ndoye membuka skor di babak pertama. Keunggulan Swiss bertahan sampai menit-menit akhir pertandingan. Drama terjadi di injury time. Pemain pengganti Niklas Füllkrug menciptakan gol balasan sekaligus menandai comeback Jerman. Satu tambahan angka ini sudah cukup untuk mengantarkan Jerman finish teratas di grup A. Jerman mengoleksi 7 poin dari 3 laga, terpaut 2 poin dari Swiss yang menuntaskan fase grup sebagai runner-up. Roland Salai terpilih sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Skotlandia versus Hungaria. Salai memang tidak mencetak gol di laga ini, tapi dia membuat assist untuk Chobot yang terbukti krusial bagi kemenangan tim. Permainan Salai sebagai gelandang serang juga sangat baik. Tercatat, gelandang 27 tahun ini melepas 3 percobaan tembakan dan 2 umpan kunci untuk membuka peluang. Salai membukukan 84% umpan akurat. Aksi dan kontribusi Salai membuatnya terpilih sebagai Man of the Match secara resmi versi UEFA Observer Panel. Terjadi momen menegangkan yang sempat membuat panik banyak orang saat laga Skotlandia versus Hungaria dalam laga terakhir grup A Piala Eropa 2024. Itu terjadi usai pemain Hungaria Barnabas Varga tumbang. Insiden terjadi di menit ke-68. Varga tumbang setelah bertabrakan dengan kiper Skotlandia, Angus Gunn. Varga tampak mengalami cedera yang cukup parah. Wajah para pemain Hungaria tampak panik dan khawatir. Laga sempat dihentikan selama beberapa menit sebelum akhirnya penyerang Hungaria itu ditanduk keluar dari stadion dengan layar yang melindunginya. Timnas Hungaria mengintip asa ke fase gugur dengan cara dramatis. The Magyars bangkit dari 2 kekalahan beruntun dengan memetik kemenangan pertamanya di Euro 2024. Hungaria yang menang atas Skotlandia membuka peluang lolos ke babak 16 besar Euro 2024. Saat ini mereka membukukan 3 poin, hasil dari sekali menang dan 2 kali kalah. Hungaria bisa lolos ke 16 besar dengan status peringkat 3 terbaik. Akan tetapi, untuk saat ini mereka harus bersaing dengan negara-negara lain seperti Austria, Slovakia, dan Slovenia yang juga punya kesempatan sama. Hungaria mendedikasi hasil ini untuk Barnabas Varga yang kolaps di tengah laga. Kevin Chobot melepas jersinya dan mengangkat seragam nomor punggung 19 milik Varga dalam selebrasi golnya hingga membuatnya mendapat kartu kuning dari wasit. Gestur positif turut ditunjukkan skuad Hungaria saat peluit panjang berbunyi. Mereka membawa-bawa jersi milik Varga dalam perayaan kemenangan dan sesi foto bersama tim sebagai tanda dukungan bagi rekan setimnya. Usai laga, Federasi Sepak Bola Hungaria telah merilis pernyataan. Mereka mengonfirmasi bahwa kondisi Varga stabil dan tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Permainan Granit Xhaka memang tidak begitu terlihat di laga Swiss versus Jerman. Namun, jelas bahwa dia memegang peran penting dalam pergerakan dan permainan solid Swiss secara menyeluruh. Xhaka terpilih sebagai Man of the Match secara resmi, yaitu pilihan UEFA Observer Panel. Gelandang 31 tahun ini tampil sangat baik untuk mengimbangi ketangguhan lini tengah Jerman. Xhaka mencatatkan 53 sentuhan bola, sebenarnya tidak cukup banyak, namun justru inilah yang membuktikan bahwa pergerakan tanpa bolanya sangat baik untuk membantu tim. Niklas Füllkrug main dari bangku cadangan lalu mencetak gol yang menyelamatkan Jerman dari kekalahan melawan Swiss. Füllkrug sangat penting bagi Die Mannschaft. Ini adalah golnya ke-13 dalam 19 penampilan untuk Jerman sejak debut pada 2022. Sebanyak 7 gol diciptakan Füllkrug dari 13 pertandingan sebagai pemain pengganti, termasuk saat membobol gawang Skotlandia di laga pembuka Euro 2024. Lebih gila lagi, Füllkrug memiliki rasio gol yang menawan. Füllkrug tercatat baru memiliki jam terbang selama 750 menit, yang berarti dia rata-rata mencetak 1 gol dalam waktu sekitar 57 menit. Pada Euro 2016, Toni Kroos mencetak rekor untuk umpan terbanyak selama fase grup dalam sejarah Piala Eropa. Setelah 8 tahun berselang, gelandang timnas Jerman itu berhasil menyamai torehannya sendiri. Pada 2024, Toni Kroos menyamai rekornya itu dengan menyelesaikan jumlah umpan yang sama, menyelesaikan fase grup dengan 95,28% akurasi umpan.
Toni Kroos juga menjadi satu-satunya pemain di Euro 2024 yang menyelesaikan lebih dari 100 umpan di sepertiga akhir lapangan, sementara hanya Christian Eriksen menciptakan lebih banyak peluang. Swiss berhak lolos ke babak 16 besar Euro 2024 sebagai runner-up grup A. Dengan begitu, Swiss selalu berhasil lolos ke fase knockout dalam setiap edisi dari turnamen internasional besar yang mereka jalani sejak Piala Dunia 2014. Swiss selalu lolos ke fase knockout mulai dari Piala Dunia 2014, Euro 2016, Piala Dunia 2018, Euro 2020, Piala Dunia 2022, dan Euro 2024. Sepanjang kiprahnya, Swiss hanya merasakan satu kekalahan dalam 13 penampilannya di Piala Eropa. Manuel Neuer menorehkan catatan pribadi saat timnas Jerman mengakhiri kiprah di grup A Euro 2024 dengan bermain imbang 1-1 melawan Swiss. Kiper timnas Jerman berusia 38 tahun tersebut kini telah membuat jumlah penampilan yang lebih banyak ketimbang deretan kiper lain dalam sejarah Piala Eropa. Manuel Neuer sejauh ini sudah tampil dalam 18 pertandingan di Piala Eropa, mengungguli Gianluigi Buffon yang tercatat tampil 17 kali di Piala Eropa, dan dua kiper lain, Edwin van der Sar dan Rui Patricio, yang main dalam 16 laga di Piala Eropa. Kevin De Bruyne sudah membukukan sebanyak 103 caps bersama timnas Belgia. Dia sudah mencatatkan 28 gol yang terbaru disumbangkannya saat membantu Belgia menang 2-0 atas Rumania di Euro 2024. Dengan usia De Bruyne yang sudah menginjak kepala 3, maka dia sudah tinggal menyisakan waktu beberapa tahun lagi menjadi pesepak bola. Pemain Manchester City itu ditanya mengenai peluang pensiun dari Belgia usai Euro 2024. Salah satu bintang Belgia, Eden Hazard, sudah memutuskan untuk pensiun di usia 33 tahun. De Bruyne menegaskan belum membayangkan itu. Marco Kurela tampil apik membela timnas Spanyol selama di Piala Eropa 2024. Dia kini menjadi idola baru fans Spanyol. Cucurella selalu main penuh saat membantu Spanyol mengalahkan Kroasia dan Italia di grup B. Menurut catatan UEFA, bek kiri milik Chelsea itu mampu bikin 16 kali penguasaan bola. Daya jelajah Cucurella juga mencapai 21,37 km dengan kecepatan 31,8 km per jam. Hal itu yang membuktikan bahwa pemain berusia 25 tahun itu menjadi idola fans Spanyol dan kerap dilantunkan nyanyian Cucurella dari tribun. Pepe tampil sangat solid bersama timnas Portugal di Euro 2024 ini meski ia sebenarnya sudah tak muda lagi. Pelatih Portugal yakni Roberto Martinez sempat membahas penampilan Pepe. Ia yakin orang-orang tak akan percaya bahwa sang defender sudah berusia kepala 4 dengan performa yang solid seperti itu. Roberto Martinez kemudian mengungkapkan apa rahasia Pepe tetap bisa bermain solid meski sudah tergolong uzur sebagai seorang pesepak bola. Ia mengatakan bek pelontos itu adalah pemain yang sangat profesional, khususnya ketika ia berada di luar lapangan. Pepe sangat menjaga pola hidupnya. Pelatih Italia Luciano Spalletti kemungkinan tidak bisa memainkan Di Marco saat melawan Kroasia. Dia mengalami cedera saat Italia kalah 0-1 dari Spanyol. Di Marco juga tidak hadir dalam latihan Italia pada Sabtu lalu. Pada Minggu 23 Juni waktu setempat, Di Marco meninggalkan sesi latihan lebih awal berdasarkan laporan Football Italia. Di Marco memang belum memberikan dampak signifikan untuk Italia di Euro 2024. Saat melawan Spanyol, Di Marco keteteran mengatasi Lamine Yamal. Hal itu sampai membuat dirinya cedera dan tak bisa main penuh. The Three Lions meraih satu kemenangan tak meyakinkan dan satu hasil imbang di dua laga pertama di Euro 2024. Dan dengan Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka sebagai lini depan utama mereka, Inggris mencatatkan total expected goals terendah kedua di Euro 2024 dalam dua laga pertama. Kapten timnas Inggris Harry Kane akui timnya tidak mengeluarkan performa terbaiknya dalam dua laga pertama Euro 2024. Kane berharap Inggris mampu melakukannya di laga lawan Slovenia. Kylian Mbappe menggunakan topeng baru di Euro 2024 untuk menghindari larangan menggunakan masker sebelumnya yang bercorak bendera negara. Kini Mbappe kedapatan menggunakan topeng hitam netral untuk melindungi seluruh wajah. Masker itu berfungsi untuk menjaga hidung dari benturan yang bisa mengakibatkan cedera lebih parah. Daily Mail melaporkan, Mbappe tampak kurang nyaman menggunakan masker tersebut selama pemanasan di Stadion Leipzig. Ia beberapa kali meminta tim medis untuk mengatur posisi topeng agar lebih nyaman. Duel Turki versus Ronaldo pada matchday kedua grup F Euro 2024 diganggu 6 penyerbu lapangan. Satu di antaranya adalah anak di bawah umur. Anak kecil tersebut nekat masuk ke lapangan dan mengeluarkan ponselnya untuk melakukan swafoto bersama Ronaldo. Bintang Al Nassr itu pun meladeni sang bocah sebelum diamankan petugas. Selfie sang bocah bersama Ronaldo pun viral di media sosial. Karena masih di bawah umur, UEFA tidak akan melakukan tuntutan pidana yang biasa mereka terapkan. Namun, bocah tersebut tetap disangsi larangan menonton di seluruh pertandingan mendatang di Euro 2024.
Pada usia 16 tahun, Lamine Yamal telah menjadi starter di setiap pertandingan grup B Euro 2024 yang dijalani Spanyol sejauh ini, tepatnya kala La Furia Roja melawan Kroasia dan Italia. Namun undang-undang Jerman membuat Spanyol beresiko terkena denda 30.000 euro atau setara 527 juta rupiah gara-gara memainkan Yamal dalam laga melawan Italia. Seperti dilansir Give Me Sport, hal ini karena Undang-Undang Perlindungan Pemuda Jerman melarang anak di bawah 18 tahun bekerja melebihi waktu tertentu, biasanya sampai jam 8 malam. Inggris telah mengoleksi 4 poin di grup C Euro 2024 meski memuncaki klasemen sementara. The Three Lions dinilai tampil di bawah ekspektasi dan tekanan dari luar mungkin mulai mempengaruhi para pemain. Menurut laporan The Sun, Kyle Walker dan Kieran Trippier terlibat percekcokan setelah kedua bek sayap Inggris itu berdiskusi panas. Phil Foden, rekan satu tim Walker di Manchester City, lantas datang melerai keduanya untuk mendinginkan situasi. Setelah kejadian, semua pemain yang terlibat nampak sudah kembali saling tertawa dan tersenyum. Dani Olmo merupakan pemain jebolan Akademi La Masia, namun dia meninggalkan Barcelona untuk pindah ke Dinamo Zagreb pada 2015 sebelum pindah ke RB Leipzig pada 2020. Pemain timnas Spanyol itu kini sedang bermain di Euro 2024 dan dia membuka peluang untuk kembali ke Barcelona bahkan musim panas ini. Pemain RB Leipzig itu mengungkapkan bahwa masa depannya akan ditentukan pada pertengahan Juli nanti. Menurutnya La Liga adalah salah satu liga terbaik di dunia, liga yang ada di negaranya dan dirinya selalu menontonnya. Rumor kepergian Khvicha Kvaratskhelia pun makin menguat setelah ayah Kvaratskhelia mengatakan ia ingin anaknya cabut dari Napoli. Kabarnya sudah ada klub yang menunjukkan ketertarikannya pada sang pemain. Klub tersebut adalah Liverpool. Bahkan kabarnya Reds sudah menghubungi pihak Napoli untuk menanyakan status Kvaratskhelia. Rumor ini dilansir oleh Gout Offset. Kabarnya Liverpool telah menanyakan soal harga transfer plus gaji Kvaratskhelia. Laporan itu juga menyebut bahwa Liverpool siap untuk merekrut Kvaratskhelia jika memang Napoli siap melepasnya pada musim panas 2024 ini. Kabar menarik pun muncul dari pakar transfer sepak bola Eropa Fabrizio Romano. Dinyatakan Manchester United berusaha merekrut legenda Manchester United, Ruud van Nistelrooy, untuk menjadi staf kepelatihan Erik ten Hag. Nistelrooy dinilai dapat memberikan pengalamannya sebagai striker kepada para penyerang Manchester United. Kemungkinan besar, apapun jawaban Van Nistelrooy terhadap pinangan Manchester United, Sir Jim Ratcliffe dan Ineos akan tetap merombak susunan staf pelatih Erik ten Hag. Pelatih yang pernah berkiprah sebagai striker Manchester United, Real Madrid, dan PSV itu diyakini akan memberikan jawaban pekan depan. Massimiliano Allegri tampaknya masih belum memutuskan secara serius kemana langkah selanjutnya dalam karir kepelatihan. Hal itu dikarenakan Allegri kembali ke Livorno yang menjadi kampung halamannya. Tuttosport mengabarkan kegiatan Allegri di Livorno yang asik bermain bola. Pelatih berusia 56 tahun itu main di Bagnoli Lido, tempat yang dia bantu bangun ulang setelah hancur akibat cuaca buruk pada Desember tahun lalu. Kehadiran Allegri menimbulkan suasana positif dan nostalgia, mengingatkannya akan indahnya sepak bola setelah jadi hal buruk di Turin. Rumor Sintayong kembali melatih Korsel dihembuskan wartawan lokal di negeri gingseng. Kebetulan Korsel memang belum punya pelatih usai memutus kontrak Jurgen Klinsmann. Di saat bersamaan Sintayong sedang oke bersama timnas Indonesia, yang diantaranya sukses melaju ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kebetulan kontrak Sintayong juga akan selesai akhir Juni ini. Sementara PSSI sebagaimana diungkapkan Erick Thohir sudah menyodorkan kontrak final kepada sang pelatih. Jika memang demikian, Ketum PSSI Erick Thohir mengaku tidak bisa melarang. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.